Awalnya pria itu baru saja meminum soju yang sudah kadaluarsa. Tiba-tiba kursi dan meja bergeser dengan sendirinya. Bos mengira dia membuat kerusuhan. Jadi dia buru-buru memintanya untuk pergi. Setelah pulang, saat itu dia ingin menyalakan rokok. Tetapi dia tidak dapat menemukan koreknya. Begitu dia melihat korek itu terbang ke tangannya secara otomatis. Dia sedikit bingung. Pada saat itu, tiba-tiba dia menerima telepon dari putrinya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Putrinya mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dan memintanya untuk menghadiri pemakaman. Ketika dia bergegas ke tempat kejadian, dia merasa sedih. Dia belum pernah melihatnya sejak dia menceraikan mantan istrinya. Sampai putrinya membuka toko ayam goreng. Dan bisnisnya bagus. Bahkan sekarang dia terjerumus ke dalam kompetisi semacam ini. Beberapa waktu lalu, toko ayam goreng putrinya diambil alih secara paksa oleh pengembang yang tak terhitung jumlahnya. Dan putrinya menolak untuk pergi. Mereka mengirim seseorang untuk mengancamnya. Ketika melihat putrinya diseret oleh orang-orang itu, ibu bergegas membantunya dan ingin menyingkirkan orang-orang tersebut. Tetapi mobil itu menabrak dan berhenti. Para pekerja tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk naik dan menyeretnya. Karena perselisihan antar kedua belah pihak terlalu sengit, sang ibu secara tidak sengaja terjatuh ke tanah dan terluka di bagian belakang kepala hingga pingsan. Setelah semalaman penyelamatan, sang ibu tidak bisa bertahan. Kemudian menghubungi ayahnya dan memintanya untuk datang ke pemakaman. Putrinya menceritakan bahwa ayahnya akan membantunya dan menangani para pengembang itu bersama-sama. Setelah melihat adegan pembuatan stempel halogen, dia membeku di tempat dan tidak berani menyentuhnya. Sang ayah juga merasa bahwa dia sangat tidak berguna. Dia harus memiliki senjata di dalam hatinya. Dan sangat ingin mencari tempat untuk melampiaskan. Dan menyimpan idenya. Saat itu keluar. Tumpukan sampah di sampingnya terhempas olehnya. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia mengira itu adalah ada masalah dengan soju yang kadaluarsa. Tapi sekarang sepertinya masalah kesehatannya. Dia minum sore ini. Mungkin mata airnya ada yang tidak beres. Efek dari mata air tersebut, dia tidak akan tahu. Sesaat sebelum dia meminum airnya, ada sesuatu yang jatuh di gunung. Itu mengeluarkan cairan berwarna biru, mengalir ke sumber air, lalu dia meminumnya ke dalam mulutnya. Dia memiliki kekuatan super di planet asing. Dia benar-benar tidak tahu caranya. Dia hanya bisa kembali dan menggunakan bensin untuk eksperimen. Tidak percaya diri saat itu. Setelah melihat semuanya, mengetahui bahwa dia dipukul oleh sesuatu, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk memaksimalkan penggunaan kemampuan ini. Dia berhenti dari pekerjaan aslinya sebagai penjaga keamanan dan datang ke bar untuk pamer keterampilannya. Sebuah asbak segera terbang. Puntung rokok dan abunya melayang di udara. Bos terpana melihatnya. Dia pikir itu adalah trik sulap yang hebat. Tetapi di luar dugaan, pria yang melakukannya sebenarnya memiliki kekuatan super. Dia dapat menggunakan dinding untuk mengontrol semua item. Dia tidak berniat menjadi Superman. Gambar ini adalah pekerjaan seorang penyihir. Agar penghasilannya bisa lebih tinggi. Dia memiliki ambisi yang besar. Bahkan putrinya diintimidasi oleh pengembang. Dia tidak melakukan apapun karena tidak berani. Dia hanya ingin dia pergi dari sini bersamanya. Bukankah putrinya menganggap pertunjukan sulap itu begitu serius? Jadi dia melakukannya untuknya. Tetapi adegan itu tidak dilihat oleh putrinya. Dengan marah membuatnya pergi. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa melihat putrinya dalam bahaya. Dia bisa mendapatkan uang sekarang. Dan putrinya dapat tinggal bersamanya sepenuhnya. Tetapi putrinya hanya ingin menjaga Tuk. Lihat, dia tidak bermaksud membantu. Dia menangis dan mengusirnya dari sini. Dalam perjalanan pulang, pria itu terus memikirkan tentang kematian. Mengingatkan dia ketika dia masih kecil. Dia tidak bisa meninggalkan putrinya sendirian. Melihat seseorang menyusahkan putrinya. Dan sang ayah akhirnya tidak tahan lagi. Sang ayah menggunakan kemampuannya untuk berurusan dengan Perdana Menteri Pengembang. Orang-orang ini diusir bahkan sebelum mereka menyentuhnya. Beberapa orang ingin menyerang secara diam-diam. Ketika saatnya tiba, langsung memberikan pukulan besar kepada pihak lain. Di taman bermain, tim pengembang hendak menyerah. Tetapi bos muncul, dan orang-orang ini mulai bergerak lagi. Ketika saatnya tiba, dia berhenti memberi mereka makan.
Dia menjatuhkan tongkat orang di depan dengan tangannya. Kemudian mengendalikan tangan lawan untuk menggantungnya. Ketika menoleh, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Tidak ada yang berani menyusahkannya lagi. Yang terluka yang ditindas oleh pengembang menganggap pria itu sebagai pelindung. Melihat pemandangan ini, masalah psikologis sang putri bukanlah tanggung jawabnya. Ia berpikir bahwa pria itu bukannya tidak kompeten. Siapa sangka akan ada hal seperti itu. Tetapi pengembang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka masih bisa melindungi mereka di sini. Jika dia pergi, siapa yang akan melindungi mereka? Putrinya khawatir. Setelah beberapa hari hilang, sebuah video diunggah ke internet oleh pengembang, yang menyebabkan gelombang publisitas besar. Polisi mencurigai kejadian pria tersebut. Jadi mereka membawanya pergi untuk diinterogasi. Untuk menyelamatkan putrinya dan para pedagang. Pria itu hanya bisa duduk di polisi mobil dengan patuh. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah tipuan pengembang. Begitu dia pergi, pengembang segera mengirim orang untuk mengelilingi tempat kejadian. Tak lama kemudian, pria itu secara tidak sengaja mengetahui dari gerbang barat. Ketika dia mendengar hal ini, dia menyadari bahayanya. Dalam sekejap langsung menyebabkan borgol terbang dan sangkarnya terbelah. Segera setelah itu, benda-benda yang ada di kantor polisi berterbangan. Dan detik berikutnya jatuh ke tanah dengan keras. Setelah selesai semua, dalam hal ini, dia dengan mudahnya melompat turun. Dia mencengkeram kartu nama yang diberikan kepadanya. Membuat mobil mewah sang pemilik langsung hancur menjadi tumpukan besi tua. Kemudian dia bangkit dan terbang ke langit. Bergegas menuju posisi putrinya. Saat ini, polisi khusus telah menyerang dia dan yang lainnya. Meskipun putrinya memimpin pembakar dan melempar bom molotov hingga terbakar. Mereka masih bukan tandingannya. Pemandangan orang yang bersenjata lengkap. Ada pria gelombang udara dari ledakan mencapai tangga terlebih dahulu. Untungnya, ketika kehidupan dipertaruhkan, dia datang ke tempat kejadian tepat waktu. Menempatkannya di tempat yang aman. Lalu dia mulai mencari posisi putrinya. Dikatakan bahwa putrinya ada di atas gedung. Dia segera terbang dan ingin melakukannya. Tetapi dia belum mahir terbang dan mendarat. Orang-orang dari pengembang dalam jumlah besar. Mereka segera berjalan ke arahnya. Selimut itu menempel erat di tubuhnya. Namun tekadnya untuk menyelamatkan putrinya membuatnya melepaskan ikatan itu. Dengan itu, menyerang semua orang yang ingin menyakiti putrinya. Setelah menyelesaikan orang-orang yang hadir, lalu terbang keluar untuk mencari putrinya. Saat ini, ada kekacauan di sana. Mereka menyerang tanpa batas. Kebetulan pria itu datang untuk menyelamatkannya. Dia melambaikan tangannya, dan musuh terbang. Dia tidak dapat melarikan diri setelah sendirian. Jadi dia mengirim mereka ke tempat yang aman. Tetapi meskipun orang-orang ini aman, dia berbahaya bagi putrinya. Dengan cepat menarik kotak itu. Tetapi saat kotak menyentuh tanah, putrinya meluncur keluar. Dia berhasil menyelamatkan putrinya. Tetapi dia tidak dapat mempertahankan tempat tersebut. Pada saat itu, tokonya telah diambil alih oleh pengembang dan diubah menjadi bangunan. Sang ayah merasa sangat sedih. Betapapun kuatnya seorang di era ini, dia tidak lebih baik dari orang kaya. Dirobohkan oleh kehidupan. Di tempat lain, toko telah dibuka kembali. Usahanya masih sama bagusnya seperti dulu. Dia sudah menunggunya kembali beberapa tahun terakhir ini. Karena dengan itu, kecepatan pelayanannya dipercepat.